Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya, karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Namaku Arif, usia 28 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Sumber Mancing Wetan, Malang. Kalau kamu pernah ke sana, kamu pasti tahu. Desa-desa di sana masih dikelilingi hutan, ladang tebu, dan jalan setapak yang kalau malam hanya diterangi lampu minyak dan suara jangkrik. Aku tinggal di rumah peninggalan orang tua. Rumah kayu beratap seng, dengan pekarangan belakang yang langsung berbatasan dengan kebun bambu. Sejak orang tuaku meninggal setahun lalu, aku tinggal sendirian di rumah itu. Hidupku biasa saja. Pagi bertani, sore nongkrong di warung kopi Bu Sarmi, malam tidur lebih awal. Tak ada yang aneh. Hingga suatu malam-malam yang akan merubah semuanya, aku mendengar suara ketukan. Bukan dari pintu depan, bukan juga dari jendela, tapi dari atap. Awalnya aku kira hanya suara ranting jatuh, tapi suara itu ritmis 3 kali. Tok, tok, tok. Aku berdiri di ruang tamu, mencoba mendengarkan lagi. Tak ada suara hujan, tak ada angin, tapi suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Lebih keras, seolah seseorang sedang mencoba menarik perhatianku. Aku ambil senter, keluar rumah. Halaman sepi, tak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku arahkan senter ke langit, aku melihat sesuatu. Hitam, panjang, mengambang. Sesuatu yang menyerupai keranda, melayang perlahan di atas rumah tetanggaku, Bu Minah. Benda itu tak bersuara, tapi bayangannya jelas. Aku tak bisa bergerak, kakiku beku, mulutku tak sanggup berucap. Dan saat itu juga, semua ayam di desa berkokok serentak, padahal masih pukul 11 malam. Keesokan paginya, Bu Minah ditemukan meninggal di dapur rumahnya. Katanya karena serangan jantung, tapi aku tahu. Aku lihat sendiri. Malam sebelum itu, keranda berhenti di atas rumahnya. Dan malam berikutnya, keranda itu datang lagi. Tapi kali ini, ia berhenti tepat di atas atap rumahku. Malam kedua, aku tak berharap banyak bisa tidur. Sejak kejadian semalam, sejak aku melihat benda itu, keranda melayang tanpa tali, tanpa suara, berhenti di atas rumah Bu Minah. Pikiranku tak bisa tenang. Bu Minah sudah dimakamkan sore tadi. Meninggal mendadak, kata warga. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri, jenazahnya kaku dalam posisi duduk, mata terbuka, dan tangan seperti menunjuk ke langit. Mas Lamet, penggali kubur yang biasa ngopi bareng aku di warung Bu Sarmi, cerita sambil bisik-bisik, leher eka kuning arah omahmu, Rif. Kayak wong ngedongak ngono loh, serempol. Aku senyum pahit waktu itu, pura-pura gak ngerti. Padahal aku tahu kenapa Bu Minah menatap ke arah rumahku.
karena keranda itu melayang ke sana sebelum akhirnya kembali ke langit, lenyap dalam kegelapan. Jam malam di desaku biasanya sunyi, tapi malam ini, sepi itu berubah menjadi ancaman. Sekitar pukul 11.30 malam, lampu rumahku tiba-tiba padam. Padahal tak ada hujan, tak ada angin, PLN, tak mungkin, hanya rumahku yang gelap. Rumah Pak RT di seberang masih terang. Bahkan, aku bisa melihat bayangan tubuhnya di balik jendela, sedang duduk menonton TV. Normal. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menggenggam senter kecil yang biasa aku pakai ke kebun. Sinarnya lemah, redup, dan gemetar mungkin karena tanganku yang juga tak bisa tenang. Dan kemudian, ketukan itu kembali. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, dari pintu depan. Suara ketukan yang sangat pelan, nyaris sopan, tapi terasa seperti menyayat nadi. 3 ketukan, diameter. 3 ketukan lagi. Tok, tok, tok. Aku menatap pintu kayu tua itu. Tak ada suara napas, tak ada langkah, hanya ketukan. Dan ketukan, lagi dan lagi. Aku melangkah pelan, mendekati daun pintu. Dan saat aku nyaris menyentuh gagangnya, seseorang dari luar berbisik, pelan, dalam bahasa Jawa. Bukakno, wes teko wektumu. Bukakan dan waktumu sudah datang. Aku mundur, setengah jatuh, terpeleset karpet. Dan saat itulah, aku mencium bau aneh, bau kemenyan dicampur tanah basah. Padahal aku tak pernah menaruh dupa atau bunga di rumah. Bau itu makin kuat, hingga membuat perutku mual dan kepala pening. Aku buka mata, dan melihat dari celah bawah pintu ada bayangan, tapi bayangan itu tidak punya kaki. Bayangan itu menggantung, mengambang. Aku tak buka pintu. Aku tak berani. Aku bersembunyi di kamar. Telinga menempel di kasur. Nafasku terengah. Dan ketukan itu masih terdengar selama hampir 3 jam. Jam 3:05, ketukan itu berhenti. Dan ketika aku bangun pagi itu, di bawah pintu, ada jejak tanah merah basah. Tapi tak ada tapak kaki, hanya seret garis panjang, seperti bekas seretan keranda. Aku tidak langsung berani keluar rumah keesokan paginya. Jantungku masih terasa seperti habis diperas. Tubuhku lemas. Tapi rasa penasaran atau mungkin keputusasaan mendorongku membuka pintu perlahan-lahan. Hanya untuk memastikan apakah semalam hanyalah mimpi. Tapi tidak. Goresan tanah basah itu masih ada, memanjang dari tepi gerbang rumah hingga tepat berhenti di depan pintu masuk. Lurus, berat, seperti bekas keranda yang diseret oleh tangan tak kasat mata. Aku gemetar, ku bungkuk perlahan, menyentuh tanahnya, basah, dan ada bau aneh menyengat. Bukan bau tanah biasa. Ada aroma bunga kenanga, bercampur amis. Dan saat itulah aku mendengar suara dari balik pagar. Kowe wis ndelok to? Kamu sudah lihat ya? Aku kaget, menoleh cepat. Itu Pak Slamet, si tukang gali kubur. Ia berdiri di seberang jalan kecil, tangan gemetar sambil menggenggam rokok kretek yang belum dinyalakan. Wajahnya pucat, matanya merah, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Kami bertemu di warung kopi Bu Sarmi setengah jam kemudian. Aku duduk dengan tubuh lemas, sedang Pak Slamet sesekali melihat keluar jendela. Seperti takut seseorang atau sesuatu mengikutinya.
Sakjane aku wis tau weruh, Rif, 10 tahun kepungkur, katanya lirih. Sebenarnya aku sudah pernah melihatnya 10 tahun yang lalu. Aku diam, menunggu. Waktu itu masih ada Pak Harno. Ingat, kan? Yang meninggalnya katanya kecelakaan tunggal, padahal seharinya ndak keluar rumah sama sekali. Aku mengangguk pelan. Pak Harno, almarhum tetanggaku yang katanya terpeleset dan kepalanya terbentur tunggul bambu. Aneh memang, tapi semua orang menerima penjelasan itu. 2 malam sebelum Pak Harno mati, aku juga lihat keranda terbang. Persis kayak yang kamu ceritakan kemarin. Hitam, nggak pakai tali, mengambang seperti perahu. Bedanya, waktu itu aku terlalu takut. Nggak cerita ke siapa-siapa. Tapi setiap kali keranda itu datang, pasti ada yang mati. Tapi bukan cuma itu. Rif, Pak Slamet menunduk. Ia mengusap wajahnya dengan tangan yang bergetar. Orang yang melihat langsung keranda itu, biasanya ikut disamperin 3 malam kemudian. Aku berhenti mengunyah gorengan. Tiba-tiba dada terasa sesak. 3 malam, sudah 2 malam aku melihatnya. Pertama waktu melayang di atas rumah Bumina. Kedua, waktu bayangan tak berkaki itu berdiri di depan pintuku. Kalau kata Pak Slamet benar, malam ini adalah malam ketiga. Hari itu terasa panjang. Matahari seperti enggan bergerak dari atas kepala. Angin di desa Sumber Manjing Wetan yang biasanya sejuk, kini hanya membawa hawa gerah dan rasa tidak tenang. Burung-burung enggan berkicau, bahkan ayam-ayam di kandang belakang rumahku tak bersuara sejak pagi. Aku duduk di kursi rotan tua di ruang tengah, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Setiap tik terdengar seperti gemuruh. Semakin mendekatkan aku pada malam ketiga malam, yang menurut Pak Slamet adalah malam penentu. Le, kowe minggat wae, ning omah simbah munang Kalipare, saiki. Nak, kamu kabur saja ke rumah kakekmu di Kalipare, sekarang. Begitu kata Bu Sarmi siang itu, saat aku mampir ke warungnya. Tapi aku hanya menggeleng, bukan karena aku berani. Tapi aku tahu, kalau memang kematian sedang mencariku, aku bisa lari ke ujung dunia pun tetap akan ditemukan. Sore harinya, aku mencoba bersikap normal, menyapu pekarangan, mandi, makan malam dengan tempe goreng seadanya. Tapi dalam hati, aku sedang menyiapkan diri, entah untuk melawan atau menyerah. Jam dinding menunjukkan pukul 10.45 malam. Lampu-lampu di rumah tetangga mulai padam satu persatu. Tapi aku masih duduk di ruang tamu. Semua pintu dan jendela sudah kututup. Tirai kuturunkan. Di meja ada senter, Al-Quran, dan sebotol air putih yang sudah kubacakan doa. Dan tentu saja, keris tua peninggalan bapak yang disimpan di balik lemari selama bertahun-tahun. Benda itu tak pernah keluar dari sarungnya. Tapi entah kenapa, malam ini aku membawanya keluar. Mungkin cuma sugesti, mungkin hanya simbol perlawanan. Lalu, suara itu kembali datang. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, dari belakang rumah. Aku berdiri. Nafasku pendek. Jantung seperti mau copot, tapi tubuhku bergerak sendiri. Perlahan, aku melangkah menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, dan bau itu kembali. Aroma tanah basah bercampur kemenyan dan bunga kenanga. Dari balik ventilasi, aku mengintip ke halaman belakang. Ada sesuatu yang berdiri di bawah pohon jambu. Tinggi, kurus, mengenakan kain kafan lusuh, dan terikat setengah. Wajahnya tidak terlihat. Tapi dari tubuhnya yang menggantung tanpa menyentuh tanah, aku tahu itu bukan manusia hidup. Dan di sampingnya,
Sebuah keranda hitam melayang setinggi pinggang orang dewasa, perlahan bergerak ke arah rumahku. Pelan, seperti melayang di atas air. Aku kembali ke ruang tamu dengan napas memburu. Ku dekap keris di tangan kiri dan air doa di tangan kanan. Tok, tok, tok. Sekarang suara itu dari depan pintu lagi. Aku menutup mata, membaca doa dalam hati. Tapi tubuhku justru berjalan mendekat ke pintu. Seperti ditarik. Seperti ada magnet yang mengendalikan seluruh sendi tubuhku. Dan kemudian pintu terbuka sendiri, perlahan, tanpa ada yang menyentuhnya. Di ambang pintu berdiri seorang perempuan, rambut panjang, wajah pucat, mengenakan kebaya putih yang sudah berlumur tanah dan darah kering. Matanya kosong, tapi mengarah lurus ke wajahku. Dia membuka mulutnya. Waktumu, wes tekan. Waktumu sudah tiba. Tanganku gemetar, tapi aku mengangkat keris dan menyiram air doa ke arahnya. Suara seperti teriakan dari dunia lain langsung membelah malam. Sosok itu lenyap seketika, seperti asap tersedot angin. Dan keranda di luar rumah jatuh menghantam tanah, lalu hancur sendiri seperti papan lapuk. Aku jatuh terduduk, menangis. Nafasku tak karuan, tapi aku masih hidup. Atau setidaknya, aku pikir aku masih hidup. Karena saat aku melihat kaca jendela, bayanganku tidak ada. Pagi harinya, aku tidak langsung bangun, bukan karena tertidur lelap, tapi karena semalaman aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya duduk mematung di ruang tamu, menghadap pintu yang terbuka sedikit, sambil memeluk keris dan Al-Quran seperti orang kehilangan akal. Lampu rumah menyala terus, meski nyalanya redup dan sesekali berkedip. Tapi setidaknya, tak ada suara ketukan lagi malam itu. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Saat matahari akhirnya muncul di ufuk timur dan suara ayam mulai terdengar dari kandang belakang, aku bangkit perlahan. Tubuhku pegal dan gemetar. Tapi aku tahu, aku harus mencari tahu. Harus menemukan jawaban kenapa keranda itu datang. Kenapa bayanganku tidak muncul di kaca jendela. Dan kenapa perempuan berwajah hancur itu memanggil namaku. Aku memutuskan untuk ke pemakaman desa, yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumahku. Kuburan itu berada di pinggir bukit kecil, dikelilingi pohon asem dan bambu liar. Jalan ke sana tanah merah, becek setelah hujan malam sebelumnya. Sendiri, aku melangkah di antara nisan-nisan berlumut. Tak ada siapapun di sana. Hanya suara desir angin dan sesekali cicit burung kecil yang terbang dari pohon ke pohon. Aku berjalan perlahan, hingga tiba-tiba kakiku berhenti sendiri. Aku menatap satu nisan. Batu sederhana, separuh tenggelam tanah, diselimuti lumut hijau. Tapi nama yang tertulis di sana membuat darahku berhenti mengalir. Arif Nugroho. Lahir 11 Mei 1996. Wafat 4 Oktober 2023. Aku terdiam, tidak percaya, menunduk, menyentuh batu itu. Tanganku gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku membaca ulang berkali-kali, tapi tulisannya tetap sama. Namaku, tanggal lahirku, tapi aku belum mati. Atau, apakah aku memang sudah mati dan hanya belum sadar? Aku terduduk di depan nisan itu, nafas tersendat, pandangan kabur. Aku menggali tanahnya sedikit dan menemukan pecahan foto kecil seperti potongan dari figura yang rusak. Foto itu buram, basah, tapi perlahan aku mengenali wajahnya. Itu aku.
Wajahku, tapi dengan mata tertutup dan kain putih di kepala. Kowe nyapu neng kene, Rif? Aku menoleh cepat. Di belakangku berdiri Pak Slamet, si penggali kubur. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tajam menatapku. Ia menghampiri pelan, lalu berdiri tepat di depan nisan itu. Wis wayahe kowe ngerti, nisan iki tak gali 5 tahun kepungkur. Tapi ora ono jenazah cuma nama, tanggal lahir, karo foto kecil. Sudah waktunya kamu tahu, nisan ini aku gali 5 tahun lalu, tapi tidak ada jenazahnya. Hanya nama, tanggal lahir, dan foto kecil. Aku menelan ludah. Sopo sing masang? Siapa yang menaruhnya? Pak Slamet tak langsung menjawab. Ia menunduk, suaranya pelan. Simbahe dewe, almarhumah Nyai Saroh. Sebelum mati dia bilang, Arif anakku bakal dicari roh-roh jahat. Jadi kuburnya harus disiapkan lebih dulu, biar dia punya tempat pulang kalau waktunya tiba. Aku tercekat. Nyai Saroh adalah nenek dari pihak ibu. Sudah meninggal hampir 7 tahun yang lalu. Tapi aku ingat, beliau selalu membakar kemenyan dan sering bicara sendiri saat malam Jumat. Katanya, menjaga sesuatu. Dari dulu simbahmu sudah tahu, Rif. Kamu bakal diuber, tapi nggak jelas oleh siapa. Pak Slamet menatapku tajam. Dan kowe, saiki wes di tengah waktumu. 3 malam wis liwat, tapi kowe isih urip. Itu artinya ono sing ditunda, tapi ora batal. Aku berdiri, badanku masih gemetar. Ditunda? Tanyaku lirih. Pak Slamet mengangguk. Roh penjemput itu gagal semalam, tapi dia bakal balik, karena nisan ini udah dipasang, dan waktu dituliskan di sini, nggak bakal bisa dihapus. Aku menatap nisan itu sekali lagi. Dan saat itulah, angin besar bertiup dari arah timur. Tanah pemakaman bergetar pelan. Dan dari kejauhan, dari balik pohon bambu, terdengar suara-suara lonceng kecil, seperti yang biasa terdengar saat keranda dibawa keluar dari langgar. Hari itu aku pulang dari makam dengan langkah gontai. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan serpihan kaca. Apa yang kulihat di pemakaman, nisan dengan namaku sendiri, belum bisa kuterima sepenuhnya. Tapi tubuhku, pikiranku, bahkan dunia di sekelilingku mulai berubah. Dan aku bisa merasakannya. Di jalan pulang, aku menyapa Pak RT yang sedang menyapu halaman. Pagi, Pak. Tapi dia tidak menjawab. Bahkan tak menoleh. Padahal biasanya beliau paling cerewet kalau aku lewat. Aku pikir mungkin beliau sedang tak enak hati. Tapi kejadian yang sama terulang di warung Bu Sarmi. Aku masuk, duduk di bangku kayu dekat jendela. Bu, kopinya segelas ya. Tak ada sahutan. Bu Sarmi hanya berdiri di balik etalase kaca, sedang menata kue cucur, tapi tidak melihat ke arahku sedikit pun. Bahkan ketika aku memanggil 2 kali lagi, dengan suara lebih keras. Aku bangkit, berjalan ke arahnya, dan berdiri tepat di depannya. Bu, aku Arif. Jenengan gak ndelok aku ta? Ia tak menjawab. Ia terus menyusun jajanan, tapi wajahnya tampak resah. Seperti orang yang merasa ada sesuatu, tapi tak tahu dari mana datangnya. Dan saat itu, tangannya menjatuhkan toples. Kaca pecah. Ia menjerit pelan. Astagfirullah. Kenapa aku koyo ngelih atine? Kayak ono sing ngadeg ning kene. Astagfirullah. Kenapa perasaanku gak enak? Seperti ada yang berdiri di sini. Aku terpaku. Mundur perlahan. Dan saat kulihat kaca etalase, pantulan diriku sudah tak ada. Hanya meja, bangku, dan bayangan dinding di belakang.
Aku mulai menghilang dari dunia ini. Dengan langkah tergesa, aku keluar dari warung. Napasku memburu. Jantungku berdetak liar. Di jalan, aku bertemu anak kecil, Lela, cucu dari tetanggaku, Pak Muci. Biasanya dia selalu menyapaku riang. Om Arif, begitu biasanya. Tapi hari ini, dia malah berhenti di tengah jalan, menatap ke arahku. Lalu menunduk, menggenggam tangan neneknya erat-erat, dan berkata dengan suara pelan, "Mbah, itu siapa kok nggak ada bayangannya?" Neneknya segera menarik Lela menjauh, tanpa berkata apa-apa. Aku pulang dengan tubuh dingin. Jari-jariku gemetar, wajahku pucat. Di rumah, aku berdiri di depan cermin tua di kamar tidur. Awalnya, tak ada apa-apa, hanya bayangan samar. Tapi pelan-pelan, wajahku di cermin mulai buram, seperti kabut yang menelan pantulan. Dan di belakang pantulan cermin itu, muncul bayangan keranda hitam, diam, perlahan-lahan mendekat dari dalam kaca, seolah menembus ruang dan waktu. Aku menoleh ke belakang, tak ada apa-apa. Tapi ketika ku tatap lagi cermin itu, keranda itu sudah tepat di belakang bahuku. Aku menghantam cermin itu dengan tangan kosong, kaca pecah. Darah mengucur dari telapak tanganku. Tapi anehnya, aku tidak merasakan sakit. Aku hanya melihat potongan-potongan cermin yang berserakan di lantai, memantulkan sepotong nisan dengan namaku. Lagi-lagi, seakan dunia ini sedang menghapus aku secara perlahan. Dan malam itu, suara ketukan datang lagi. Kali ini dari atap rumah. Tapi aku tak lari, tak juga sembunyi. Karena di hatiku aku tahu, kematian bukan sedang mendatangiku. Ia sedang menunggu aku menerima. Aku sadar, aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Setiap malam keranda itu datang. Setiap siang bayanganku semakin memudar. Dan setiap orang di sekitarku mulai melupakan kehadiranku. Pagi itu aku kembali mendatangi Pak Slamet, satu-satunya orang yang masih bisa melihat dan bicara padaku seperti biasa. Kami duduk di beranda rumahnya yang menghadap ke ladang singkong. Kowe kudu ketemu wong sepuh di dusun Kalipupo, katanya lirih sambil membetulkan peci hitamnya. Kamu harus menemui orang tua di dusun Kalipupo. Kalibuko adalah dusun tua di atas perbukitan, sekitar 2 jam dari desaku. Orang-orang jarang ke sana. Tak ada sinyal, listrik hanya sesekali hidup. Tapi menurut Pak Slamet, di sana tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Rekso, yang katanya bisa melihat siapa yang akan mati sebelum waktunya benar-benar tiba. Tapi kowe hati-hati. Mbah Rekso nggak seneng didatangi wong sing nyelakani ajal. Tapi hati-hati, Mbah Rekso tidak suka didatangi orang yang menolak ajal. Dengan bekal keris bapakku, air doa, dan secari kertas berisi petunjuk arah dari Pak Slamet, aku berangkat ke Kalibuko naik motor bebek tua. Jalan ke sana menanjak berlumpur. Dan sesekali harus kutuntun kaki karena ban selip di tanah basah. Sesampainya di Kalibuko, aku bertanya ke warga. Tak semua menjawab, banyak yang hanya menatapku lama, lalu menunduk. Tapi seorang ibu tua akhirnya menunjukkan arah ke rumah Mbah Rekso, gubuk kayu beratap ijuk di pinggir hutan kecil. Aku tiba di sana menjelang maghrib. Rumahnya seperti ditelan waktu. Tertutup sulur-sulur tanaman liar dengan batang pohon kelor tumbuh di depan pintu. Tak ada suara, hanya denting lonceng kecil yang tergantung di atas jendela bergoyang pelan meski angin tak berhembus. Aku mengetuk pintu 3 kali. Tok, 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 tak ada jawaban.
Tapi tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri, menyeret masuk aroma dupa dan kayu terbakar. Di dalam ruangan gelap itu, hanya ada satu sosok. Seorang pria tua, duduk bersila di depan tungku api kecil. Matanya tertutup, tubuhnya kurus, dan jari-jarinya hitam seperti arang. Ia membuka mata perlahan, dan menatapku seperti sudah mengenal bertahun-tahun. Kowe, sing wis ilang bayangane. Kamu, yang bayangannya sudah menghilang. Aku tercekat. Aku orang ngajari kowe ngelawan pati, tapi aku iso nuduhake dalane. Aku tidak akan mengajarimu melawan kematian, tapi aku bisa menunjukkan jalannya. Aku duduk di depannya, gemetar, tapi pasrah. Mbah Rekso mengambil sebuah gelas tanah liat berisi air hitam pekat. Ia memberikannya padaku. Delingen, lan ojo ndremimil. Siji-sijine jalan mung iso dipilih nek kowe wani ndelok. Lihatlah, dan jangan mengeluh. Satu-satunya jalan hanya bisa dipilih jika kamu berani melihat. Dengan ragu, aku meminum air itu. Pahit, sangat pahit, seperti abu dan besi karatan. Mataku kabur, telingaku berdenging. Dan tiba-tiba, dunia runtuh. Aku berada di sebuah jalan gelap, penuh nisan, masing-masing bersinar redup, dengan nama-nama yang belum ku tahu. Tapi satu nisan paling terang adalah milikku. Dan di depan nisan itu, berdiri perempuan berkebaya putih yang sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, wajahnya tidak rusak. Ia tersenyum, tapi senyumannya dingin, matanya kosong, dan di tangannya ia memegang sesuatu. Kain kafan, basah dan berat, dan seutas tali usang. Lalu ia berkata, siji nyawa kudu dibayar siji nyawa, nek pengin bali, pilih gantine. Satu nyawa harus dibayar satu nyawa, jika ingin kembali pilih penggantinya. Aku tersentak keluar dari penglihatan itu. Tubuhku basah oleh keringat, nafasku kacau. Mbah Rekso hanya berkata satu kalimat, lirih dan berat. Kowe iso bali, tapi kudu ana sing ganteni, keluargamu, koncomu, opo sopo wae. Pilih, sadurunge keranda teko maneh. Kamu bisa kembali, tapi harus ada yang menggantikanmu, keluargamu, temanmu, siapapun. Pilih, sebelum keranda itu datang lagi. Perjalanan turun dari Kalibuko terasa lebih sunyi dan dingin dari sebelumnya. Langit tertutup awan kelabu, seperti menahan hujan yang belum tumpah. Angin hanya sesekali menyentuh, membawa aroma kayu basah dan daun layu. Tapi dadaku berat, sangat berat. Aku seperti membawa pulang kutukan bersama motorku yang tua dan berdecit. Kata-kata Mbah Rekso masih terngiang di kepala. Kowe iso bali, tapi kudu ana sing ganteni. Kamu bisa kembali, tapi harus ada yang menggantikanmu. Satu nyawa, untuk menyelamatkan milikku. Siapa? Itu pertanyaan yang menyesakan sejak aku turun dari bukit itu. Siapa yang cukup berarti untuk jadi tumbal, tapi cukup jauh untuk bisa kulepaskan? Aku tak punya banyak keluarga, teman, hanya segelintir, tetangga, tak mungkin. Tapi saat aku melintasi tikungan terakhir menuju desaku, aku melihat rumahku dari kejauhan dan lampunya menyala terang. Lebih terang dari biasanya. Seakan sedang menyambut sesuatu. Aku tiba di rumah menjelang maghrib. Tak ada suara jangkrik. Tak ada ayam berkokok, hening. Tapi ada satu hal yang langsung membuat darahku dingin. Pintu rumah terbuka setengah. Padahal aku ingat betul. Aku kunci gembok besi sebelum berangkat tadi pagi. Langkah kakiku pelan, seperti dituntun oleh rasa takut yang tak bisa ditolak. Aku masuk,
menyalakan senter karena lampu di ruang depan tiba-tiba padam saat aku melangkah masuk. Lantai kayu berderit halus, dan udara di dalam rumah jauh lebih dingin daripada biasanya. Aku panggil pelan. "Halo?" Tak ada jawaban. Aku berjalan pelan menuju kamar. Pintu kamar terbuka sedikit. Dari celahnya, kulihat sesuatu di atas tempat tidurku. Seseorang terbaring dengan tubuh dibungkus kain kafan putih, rapat dari kepala hingga kaki. Tanganku bergetar saat mendorong pintu sepenuhnya. Di depan mataku, di atas ranjang tempatku tidur sejak kecil, terbujur sesosok tubuh kafan yang lengkap, diameter tak bergerak. Kainnya masih putih bersih, tapi di ujung kakinya ada sedikit tanah basah menempel, dan bau itu kembali. Kemenyan, kenanga, dan tanah liang kubur. Aku nyaris muntah, tapi aku menahan. Aku mendekat, perlahan, mencoba memastikan, apakah ini mayat atau sesuatu yang lain? Dengan tangan gemetar, aku menyentuh kain kafan di bagian kepala dan mulai membuka ikatannya sedikit. Digri, wajah itu, wajahku, tapi bukan wajahku yang sekarang, wajahku yang pucat, dingin, dan sudah tidak bernyawa. Mulutku sedikit terbuka, mata tertutup, dan bibirku membiru. Tidak salah lagi, itu aku. Aku terduduk, menangis, tertawa, marah, bingung, semua rasa campur aduk. Kenapa ada aku yang lain di ranjangku? Apa aku sudah mati? Atau ini tubuh yang akan aku tinggalkan jika aku memilih bertukar nyawa? Tiba-tiba, pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Lampu kamar menyala, dan di sudut ruangan berdiri perempuan berkebaya putih, wajahnya sekarang setengah hancur, matanya hitam legam, mulutnya robek hingga ke pipi. Tapi ia tersenyum. Ia menunjuk ke arah tubuh yang terbaring di ranjang. Tinggal pilih, kowe nang kene, opo wong liya. Tinggal pilih, kamu yang di situ, atau orang lain. Aku tak menjawab. Tanganku mencengkeram keris tua bapak yang masih kusimpan dalam ransel. Dan saat aku mendekatkan tangan ke tubuh yang terbaring, tiba-tiba tubuh itu membuka mata. Wajahku memandang balik ke arahku. Aku isih urip, tapi aku kosong. Isi aku maneh, utus wong liya sing nengganteni. Aku lari dari kamar itu dengan napas putus-putus. Bau tanah dan darah masih menempel di hidungku. Suara tubuhku sendiri yang terbaring dalam kafan di ranjang masih terdengar di telinga. Menggumam dalam bahasa yang tak ku mengerti, seolah ia bukan hanya versi mati dari diriku, tapi tuan rumah yang sebenarnya, dan aku cuma penumpang yang belum sadar waktunya pulang. Aku kunci semua pintu, semua jendela. Ku barikade pakai kursi, meja, bahkan lemari. Ku paku daun pintu belakang dari dalam. Ku ikat jendela dengan tali nilon. Aku buat rumah ini seperti benteng, tapi hatiku tahu, kalau mereka ingin masuk, tembok pun tak akan cukup. Malam turun perlahan. Langit mendung, tanpa bintang, seolah langit pun enggan melihat apa yang akan terjadi malam ini. Di luar rumah, suasana terlalu sunyi. Tak ada jangkrik, tak ada suara motor. Bahkan suara azan dari langgar pun tak terdengar seperti biasanya. Di dalam rumah, aku mencoba tetap waras. Aku bakar kemenyan, bukan karena percaya, tapi karena takut. Ku menyalakan radio tua peninggalan bapak, mencari suara, agar rumah ini tak hanya dipenuhi detak jantungku yang semakin tak beraturan. Dan aku duduk, menatap cermin kecil di ruang tamu.
Cermin yang selama ini kugunakan hanya untuk menyisir rambut atau merapikan baju saat hendak ke warung. Tapi sejak tubuhku tak lagi punya bayangan, cermin berubah fungsi. Bukan lagi pantulan, tapi pintu. Malam itu, cermin itu mulai bergerak. Pantulannya tidak mengikuti gerakanku. Tanganku bergerak ke kanan, tapi di cermin, bayanganku bergerak ke kiri. Aku berdiri. Bayanganku di cermin tetap duduk. Aku menunduk. Bayanganku menatapku balik, tersenyum, dan mulai berdiri sendiri. Aku terdorong mundur, menabrak kursi. Napasku tercekat. Bayanganku di cermin sekarang bergerak mendekat ke sisi dalam cermin, seperti seseorang yang berjalan di balik kaca. Tapi tak ada suara, hanya pandangan kosong, dan senyum yang semakin lebar. Dan saat aku menyentuh permukaan cermin, tangannya muncul. Dari balik kaca, menembusnya seperti kabut. Ujung jarinya dingin, basah, seperti kulit mayat yang baru keluar dari liang kubur. Aku mundur, tapi tangan itu tak mengejar. Ia hanya menunjuk satu arah, ke arah kamar. Kamar tempat tubuhku sendiri terbaring dalam kafan. Aku tahu ini adalah peringatan terakhir, atau mungkin tawaran terakhir. Sebelum malam ini selesai, aku harus memilih, menyerahkan tubuh itu, dan menerima akhir, menggantikan dengan orang lain seperti yang dikatakan Mbah Rekso. Tapi siapa? Bu Sarmi, Pak Slamet, anak kecil seperti Lela? Tidak, aku bukan pembunuh. Tapi kemudian, aku teringat satu orang, Pak Muji, tetangga tua yang suka menyebarkan fitnah tentang ibuku dulu, yang bilang kalau ibu punya ilmu pesugihan karena suka membakar menyan dan bicara sendiri tengah malam. Dialah yang membuat warga memandang keluargaku dengan sinis. Dialah yang membuat ibuku dikucilkan sebelum meninggal. Dan aku tumbuh dengan stigma sebagai anak orang aneh. Apakah itu cukup alasan untuk mengorbankannya? Aku tidak menjawab saat itu. Tapi malam itu, entah kenapa, kakiku melangkah sendiri ke dapur. Membuka lemari kayu tua, tempat bapak biasa menyimpan pisau sabit untuk berkebun. Dan di meja makan, kulihat kertas kecil yang tadi tak ada. Tulisan tangan kasar, menggunakan arang. Tulis namanya lan lebok noneng lambep. Tulis namanya dan masukkan ke dalam mulutmu. Aku duduk, kupandangi pisau itu, kupandangi kertas itu, dan saat air mata mulai jatuh, cermin di ruang tamu pecah sendiri tanpa sebab. Suara tawa perempuan menggema dari kamar, dan keranda muncul kembali di luar rumah, bersiap menjemput siapapun yang akhirnya kupilih. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di lantai ruang tengah dikelilingi pecahan cermin yang masih basah oleh embun malam dan darah dari jemariku. Karena saat cermin itu meledak, serpihannya sempat menggores tangan kiriku. Tapi aku tak peduli. Bahkan, rasa sakit pun mulai terasa jauh, seperti milik tubuh orang lain. Di depanku, selembar kertas yang kini sudah kusobek dari buku tua milik almarhum ibu, dan sebatang arang yang kugenggam erat. Dan di kertas itu, aku menulis satu nama, Muji. Tanganku bergetar saat huruf terakhir kutuliskan, seolah tubuhku memberontak. Tapi pikiranku, atau mungkin jiwaku, sudah terlalu rusak untuk berpikir jernih. Satu nyawa, untuk satu nyawa, gumamku sendiri. Aku tidak jahat, aku hanya tidak ingin mati. Setelah nama itu selesai kutulis, aku menggulung kertas itu, lalu menelannya bulat-bulat, seperti yang diperintahkan lewat pesan di malam sebelumnya. Rasanya pahit, panas, seperti logam terbakar. Tenggorokanku tercekat,
dan aku memuntahkan darah sedikit setelahnya. Tapi saat itu juga, angin dalam rumah berhenti. Semua lampu mati, dan suasana menjadi hening sempurna. Lalu dari luar, bunyi lonceng kecil terdengar menggema pelan. Keranda itu kembali, tapi malam ini ia tidak berhenti di depan rumahku. Ia melayang pelan, berbelok, dan berhenti tepat di halaman rumah Pak Muji. Aku hanya bisa menatap dari celah jendela, tubuhku gemetar, pikiran kosong. Dan saat jam dinding berdentang 3 kali, pukul 3 pagi, ada teriakan dari rumah Pak Muji. Panjang, serak, seperti orang kehabisan napas. Lalu hening. Dan aku tahu, keranda itu telah menerima bayarannya. Pagi harinya, desaku geger. Pak Muji ditemukan meninggal di kamarnya. Wajahnya penuh luka cakar. Matanya terbuka, membelalak ke langit-langit. Tangannya patah, seolah ia menolak diseret dari dalam. Tapi tak ada bekas orang masuk. Tak ada tanda pencurian. Tak ada luka tusuk. Tak ada jejak. Kecuali satu hal. Di kening Pak Muji tertulis satu kata dalam arang hitam, ganti. Dan lebih mengejutkan lagi, ketika warga mengantar jenazah ke pemakaman, Pak Slamet menemukan nisan yang sudah ada namanya jauh sebelum lubangnya digali. Batu nisannya sudah berdiri. Muji Suprapto, lahir 1947, wafat 2023. Tanggalnya tepat hari itu. Pak Slamet gemetar, tapi ia tidak bicara. Tak ada yang tahu siapa yang menaruh batu nisan itu. Tak ada yang mengaku, tapi dalam hati aku tahu. Itu hasil dari pilihan yang aku buat. Malam harinya, aku kembali duduk di depan cermin kecil yang baru. Karena cermin lama sudah hancur total. Kupandangi bayanganku. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, bayanganku muncul lagi. Wajahku lengkap, utuh, seperti dulu. Tapi aku tahu, harga dari bayangan itu adalah satu nyawa. Dan senyumku di cermin tampak sedikit lebih lebar dari yang kukira. Terlalu lebar. Apa kau puas? Bisik suara di dalam kepala. Aku menutup cermin itu dengan kain hitam. Lalu membakar kertas-kertas sisa dan menyimpan keris peninggalan bapak kembali di lemari kayu. Tapi aku sadar satu hal. Keranda itu tidak akan berhenti. Karena malam itu, saat aku mematikan lampu dan bersiap tidur, suara ketukan datang lagi. Bukan di rumahku, tapi di rumah sebelah. Aku pikir semuanya sudah berakhir setelah malam itu. Setelah aku menelan kertas berisi nama Pak Muji, setelah keranda terbang berpindah dari atap rumahku ke halaman rumahnya. Dan setelah namanya tertulis jelas di nisan yang sudah disiapkan sebelum ia benar-benar meninggal. Aku pikir aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Tapi aku salah, sangat salah. Karena sejak malam itu, sesuatu mulai berubah di desaku. Bukan cuma angin yang makin dingin atau langit yang selalu kelabu. Bukan cuma suara jangkrik yang pelan-pelan lenyap, atau ayam-ayam yang tak lagi berkokok saat subuh. Tapi orang-orang mulai menghilang, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa riak. Dan lebih menakutkan lagi, tak ada yang menyadari mereka pernah ada. Pagi itu, aku ke warung Bu Sarmi. Seperti biasa, duduk di bangku pojok dekat jendela, mencoba merasakan kembali rutinitas normal. Kalau kata normal, masih bisa kupakai. Tapi ada yang aneh. Bu, Pak Slamet kok nggak kelihatan ya? Biasanya pagi-pagi udah ngopi di sini, tanyaku. Bu Sarmi memandangku dengan kening berkerut. Pak Slamet, siapa Ale?
Aku tersentak. Loh, itu loh Bu, Pak Slamet, tukang gali kubur, yang rumahnya di belakang masjid. Bu Sarmi menggeleng perlahan, wajahnya tampak kebingungan, tapi bukan pura-pura. Aku orang ngerti, ning desa iki nggak ono jeneng Slamet le. Saya nggak tahu, di desa ini nggak ada yang namanya Slamet. Darahku terasa membeku, tanganku gemetar. Aku berdiri, langsung berjalan ke belakang masjid, ke gang kecil tempat rumah Pak Slamet berada. Dan yang kutemukan adalah tanah kosong. Lahan sempit penuh rumput liar, tak ada bekas pondasi, tak ada sisa tembok. Seolah rumah itu tidak pernah ada. Tapi aku tahu, aku pernah duduk di beranda rumah itu, pernah minum kopi di situ. Pak Slamet, orang pertama yang percaya padaku, hilang. Aku kembali ke rumah dengan langkah goyah. Di sepanjang jalan, aku melihat anak-anak kecil bermain layang-layang. Tapi mereka hanya diam. Tak ada yang bersuara. Layang-layang mereka pun tak terbang, hanya menempel di tangan seperti dekorasi mati. Dan malam itu, saat aku menyalakan radio, suara aneh muncul di sela-sela siaran. Si wis diganti, saiki giliran loro. Satu sudah diganti. Sekarang giliran yang kedua. Aku matikan radio, tapi suara itu terdengar lagi. Dari dapur, dari kamar, dari bawah lantai. Seolah rumah ini bernafas dan berbicara. Esok harinya, aku mencoba bertanya ke tetangga lainnya. Tentang Pak Muji, tentang siapapun. Tapi jawabannya semua sama. Pak Muji, lah sopo kuwi? Pak Muji, siapa itu? Pak Slamet, kayak nggak ono wong jenenge ngonoan Mas. Pak Slamet, sepertinya nggak ada orang dengan nama itu Mas. Mereka benar-benar terhapus, bukan hanya dari dunia, tapi dari ingatan semua orang kecuali aku. Dan yang paling mengerikan adalah malam berikutnya. Saat aku melihat dari jendela, ada keranda yang melayang lagi di atas desa. Bukan hanya satu, tiga. Tiga keranda hitam mengambang di langit gelap, berputar perlahan seperti burung bangkai di atas mangsanya. Dan dari arah angin yang lewat, aku mendengar bisikan lirih dalam bahasa Jawa, sangat pelan tapi jelas. Wis tau mutus ke siji, saiki wis dadi bagian E. Sudah pernah memutuskan satu, sekarang sudah menjadi bagian darinya. Aku berlari ke kamar, menatap cermin. Dan bayanganku di sana tersenyum. Tapi sekarang ada dua bayangan lain berdiri di belakangnya. Satu tinggi dengan peci, satu tua, bungkuk, memegang cangkul. Mereka memandangi aku, dan aku tahu mereka bukan bayangan. Mereka adalah yang sudah diambil dan belum selesai bicara. Malam itu, aku menangis. Bukan karena takut lagi, tapi karena kesepian yang perlahan menyayat dari dalam. Karena orang-orang yang dulu mengisi hidupku, sekarang tinggal bayangan. Dan hanya aku yang masih mengingat mereka dalam dunia yang semakin asing, semakin dingin, semakin sunyi. Dan malam itu juga, aku menyadari satu hal. Keranda-keranda itu tidak akan berhenti. Karena saat aku menatap cermin di kamar tidur, yang dulu hanya memantulkan wajah letih, kini ia menunjukkan sesuatu yang lebih. Di permukaannya muncul kabut, lalu tulisan. Tulisan dari balik cermin, seperti jari-jari gaib yang menggores permukaannya dari sisi lain. Pelan tapi jelas. Dengan huruf yang retak dan miring, seakan diukir dengan kuku yang panjang dan tajam. Saroh. Aku terpaku. Itu nama ibuku. Saroh binti Hashim. Sudah meninggal 7 tahun lalu. Wajahnya masih terekam jelas di kepalaku.
Perempuan sabar yang membesarkanku sendirian meski digunjing warga karena suka menyalakan dupa tiap malam Jumat. Perempuan tua yang selalu bilang, "Omah iki dijaga, Rif." Bukan buat berlindung dari manusia, tapi dari sesuatu yang lebih tua dari manusia. Waktu kecil, aku tidak paham. Kupikir itu cuma omongan mistis ibu-ibu tua. Tapi sekarang, semua kata-katanya terasa seperti peringatan yang tak kupahami dulu. Dan kini, namanya muncul di cermin. Aku menggigit bibir sampai berdarah. "Kenapa dia?" bisikku. "Dia sudah meninggal. Sudah lama." Tapi cermin menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan gambar. Permukaan cermin perlahan berubah menjadi seperti air tenang. Dan dari dalamnya muncul bayangan makam tua, makam ibuku. Tapi kini makam itu terbuka. Dan di dalamnya kosong. Tak ada jenazah, tak ada kafan, hanya tanah gelap yang menganga. Seolah kuburan itu belum pernah diisi. Dan saat aku terdiam, mencoba menahan gemetar, suara terdengar dari balik jendela. Suara pelan, gemetar, tapi sangat familiar. "Rif, buka Nona." "Rif ye, bukakan." Itu suara ibu. Aku berlari ke pintu, tapi berhenti setengah jalan. Kakiku gemetar, tanganku kaku, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Bu, ibu wes mati. Bu, ibu sudah meninggal." Tapi suara itu masih terdengar seperti suara dari dalam sumur yang dalam. "Kowe wis milih nyowo. Saiki bagianmu yaiku mbayar." Kamu sudah memilih nyawa, sekarang bagianmu adalah membayar. Tanganku meraih gagang pintu. Tapi aku tahu, pintu itu bukan lagi jalan keluar. Itu pintu antara dunia. Dan jika aku membukanya, ibu akan masuk. Tapi bukan sebagai ibu. Sebagai penagih. Aku mundur perlahan. Lalu menoleh ke arah altar kecil tempat foto ibu terpasang. Dan saat itu, foto itu terbakar sendiri. Api kecil menyala dari ujung bingkai tanpa sebab. Aku panik. Berlari ke dapur mengambil air. Tapi saat aku kembali, api itu sudah padam dan foto itu hilang. Yang tersisa hanya bingkai kosong. Dan di belakangnya menempel secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang ku kenal. "Kalau kau ingin menebus dirimu, kembalikan yang seharusnya ada di kubur." Aku terduduk. Kini pilihan di hadapanku berubah. Membiarkan keranda datang untuk menjemput arwah ibuku, yang ternyata tak pernah tenang di kuburnya. Atau menggali makam ibu dan mengembalikan sesuatu, entah apa, yang telah hilang atau dicuri dari sana. Aku pikir tidak ada hal yang lebih buruk daripada mendengar suara ibuku memanggil dari luar rumah. Tapi ternyata yang lebih buruk adalah mengetahui bahwa kuburannya kosong. Hari itu aku menghabiskan waktu berdiam diri di kamar, tidak makan, tidak bicara. Aku hanya duduk di lantai, memeluk lutut, menatap pintu kamar yang kutahan dengan lemari. Tapi tak ada yang datang malam itu. Tidak ada ketukan, tidak ada keranda, hanya sunyi. Tapi justru dari kesunyian itu muncul jawaban. Kalau kau ingin menebus dirimu, kembalikan yang seharusnya ada di kubur. Aku ingat kalimat itu. Terpampang jelas di belakang foto ibuku yang terbakar sendiri malam sebelumnya. Dan saat senja menjelang, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus menggali kuburan ibu. Malam ini juga. Pukul 11 malam aku sudah berdiri di depan gerbang pemakaman desa. Angin berembus pelan, membawa bau tanah, bunga kenanga,
dan sisa dupa yang entah dari mana asalnya. Aku berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang biasa dilewati orang-orang saat ada yang dikubur. Tapi malam ini, aku sendirian. Tak ada cahaya selain senter kecil di genggamanku. Makaman ibu terletak di pojok, di bawah pohon jati yang daunnya selalu gugur meski tak ada angin. Batu nisannya sederhana. Saroh binti Hasim, wafat 2016. Tanganku gemetar saat menggenggam cangkul kecil yang kupinjam dari dapur rumah. 1 ayunan, 2, 3. Tanah mulai terbuka. Tiap lemparan tanah membuat napasku sesak. Bukan karena lelah, tapi karena di balik gundukan itu, aku tahu ada rahasia besar yang selama ini dikubur rapat, secara harfiah. Setelah hampir 1 jam menggali, ujung cangkulku mengenai sesuatu. Bukan tulang, bukan kain kafan, tapi kayu, seperti peti, tapi lebih halus, tidak seperti peti mati biasa. Aku bersihkan tanahnya. Perlahan-lahan kupapah keluar. Peti itu kecil, seukuran bantal, warnanya kehitaman, basah, dan terasa hangat di tangan. Dengan hati-hati, aku membukanya. Dan isi di dalamnya membuat seluruh tubuhku membeku. Cermin. Sebuah cermin tua berbingkai emas kusam dengan ukiran bunga melati di sekeliling sisinya. Permukaannya retak, tapi masih utuh. Dan yang membuatku hampir pingsan adalah cermin itu bernafas. Ya, seperti dada manusia. Permukaannya naik turun pelan, mengembun di tengah, dan mengeluarkan suara halus, seperti bisikan orang tidur. Aku nyaris menjatuhkannya. Tapi saat itu juga, cermin itu menyala. Permukaannya berubah menjadi gambar. Dan dalam gambar itu, aku melihat ibu. Ia duduk bersila, mengenakan mukena putih, membaca doa dengan bibir bergetar. Tapi di belakangnya, keranda hitam melayang-layang, lalu cermin menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Keranda itu masuk ke tubuh ibu, bukan lewat luka, tapi lewat bayangannya. Sejak hari kematiannya, keranda itu bersemayam dalam arwah ibu. Dan sekarang, keranda itu menginginkan tubuh baru. Karena kutukan itu tidak pernah selesai. Dan aku, anaknya yang telah membuka jalan lewat 1 tumbal pertama. Suara dari dalam cermin berbisik lirik. Iki dudu kuburan, iki lawang, sing dibalekno, dudu awak, tapi panggonan kanggo ngunci. Ini bukan makam, ini gerbang yang harus dikembalikan, bukan jenazah, tapi tempat untuk mengunci. Aku mengerti sekarang. Kuburan ibu bukan tempat beristirahat, tapi tempat menahan sesuatu. Dan saat aku menyerahkan 1 nama sebagai tumbal, aku membuka segel itu. Karena roh jahat yang disegel di tubuh ibu, kini lepas, dan mulai mencari tubuh-tubuh baru. Aku harus mengembalikan cermin ini, bukan hanya sebagai benda, tapi sebagai penyegel. Aku meletakkan cermin itu kembali ke lubang. Tapi saat aku menutupnya dengan tanah, cermin itu menjerit. Suara yang menusuk kepala. Seketika, seluruh pemakaman gemetar. Nisan-nisan berderak. Daun-daun pohon jati gugur bersamaan. Dan dari balik semak-semak, muncul sosok-sosok kafan berjalan, mengitari lubang tempat aku mengubur cermin. 1, 2, 3. Mereka hanya berdiri, menjaga. Aku mundur pelan, tak ada yang mengejarku, tak ada yang bicara. Tapi sebelum aku pergi, aku menoleh ke batu nisan ibu. Dan di bawah namanya, kini ada tambahan ukiran baru. Dilarang membuka. Sudah seminggu berlalu sejak malam aku menggali makam ibu,
dan mengubur kembali cermin tua yang bernafas itu. Sejak malam itu, tak ada lagi keranda di langit, tak ada suara ketukan, tak ada tulisan di cermin, tak ada bayangan yang bergerak sendiri. Desaku terasa tenang untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula. Warung Bu Sarmi kembali ramai, anak-anak kembali bermain layang-layang. Pak RT bahkan sempat mengundangku ikut ronda malam, seolah semua kembali normal. Tapi aku tahu, ketenangan itu tidak alami. Itu diam, tapi bukan damai. Seperti permukaan air yang tenang sebelum badai besar meledak dari bawahnya. Dan firasatku benar. Ketika malam itu, sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara dari dalam lemari tua di kamar ibu. Lemari itu sudah lama tak kubuka. Masih berdiri di sudut kamar, penuh debu dan sarang laba-laba. Terbuat dari kayu jati berat, dengan cermin oval di pintunya yang sudah buram. Suaranya pelan, seperti suara orang bicara dari dalam kardus. Rif, Le, Bukakno, ibu kedinginan. Rif, nak, bukakan, ibu kedinginan. Nadanya lembut, penuh kasih. Suara yang sangat ku kenal. Suara ibu. Tapi aku tidak beranjak, jantungku berdetak cepat, tenggorokanku kering. Bu, bisikku pelan. Iku aku, Le. Bukakno wae, ibu pengen ketemu. Ibu durung rampung cerita nih. Ini aku nak, bukakan saja. Ibu ingin bertemu. Ibu belum selesai ceritanya. Aku perlahan mendekati lemari itu, setiap langkah seperti menapaki ujung nisan. Kupandangi gagang pintunya. Kusentuh pelan. Dingin, seperti batu nisan yang baru diguyur hujan. Dan saat aku hampir membukanya, cermin di pintu lemari menyala. Tapi kali ini bukan wajahku yang muncul, melainkan wajah ibu. Tapi bukan seperti terakhir kali kulihat beliau hidup. Wajahnya membusuk. Sebagian kulit mengelupas. Matanya tenggelam ke dalam rongga hitam. Tapi bibirnya tetap tersenyum. Dan suara dari dalam lemari berubah. Lirih, serak, penuh kerak tanah dan darah. Wes waktumu, Bali. Sing dijanji wis lunas, ki awakmu sing kudu ngunci. Sudah waktumu, kembali. Yang dijanjikan sudah lunas. Sekarang tubuhmu yang harus jadi segel. Aku mundur cepat, jatuh menabrak dinding. Lemari itu bergetar sendiri, pintunya bergoyang pelan, seolah dari dalam ada yang mendorong dengan lembut, tapi pasti. Dan dari celah bawah pintu, keluar genangan air hitam, seperti darah yang dicampur tinta pekat. Aku ingat kata-kata Mbah Rekso, iki dudu kuburan, iki lawang. Ini bukan kuburan, ini gerbang. Dan gerbang itu belum tertutup sepenuhnya. Karena bukan cerminnya yang harus dikubur, tapi seseorang yang harus menjaga dari dalam. Tumbal sejatine dudu wong liyo, tapi sing mbukak sepisanan. Tumbal yang sejati bukan orang lain, tapi yang pertama kali membukanya. Dan yang pertama kali membuka semuanya adalah aku. Tanganku gemetar saat meraih keris Bapak dari bawah tempat tidur. Ku tarik sarungnya perlahan. Ujungnya masih mengkilat, meski waktu sudah membuatnya berkarat. Aku berdiri di depan lemari. Menatap cermin itu yang kini dipenuhi wajah-wajah kabur. Wajah Pak Muji, Pak Selamet, Bu Mina, bahkan wajahku sendiri.
dan mereka semua menatap ke arahku. Tapi sebelum aku melakukan apapun, lemari itu terbuka sendiri. Pintu kayunya mengayun pelan, mengeluarkan bau yang sangat tajam, campuran bangkai, kemenyan basi, dan abu manusia. Dan di dalam lemari itu, tak ada pakaian, tak ada jas hujan tua milik bapak, tak ada selendang ibu. Hanya ada satu benda, cermin tua, yang sudah kubenamkan di kuburan. Kini ada kembali di lemari, dan kali ini cerminnya sudah utuh, tidak retak, tidak bernapas, tidak berembus. Tapi ia hidup, dan ia menunggu. Aku berdiri di depan lemari tua itu cukup lama. Tak ada suara, tak ada angin, hanya detak jantungku yang terdengar begitu keras di kepala sendiri. Cermin itu kini kembali, utuh, bersih, seperti tak pernah retak atau bernapas. Tapi di balik pantulannya ada sesuatu. Bukan wajahku, bukan seperti sebelumnya yang tertinggal samar, melainkan aku yang lain, versi dari diriku yang tak pernah kulihat. Wajahnya sangat mirip denganku, tapi dengan kulit yang lebih pucat, mata yang lebih cekung, dan senyum yang tidak pernah ada dalam hidupku. Senyum dingin, kosong, licik. Versi itu menatap lurus ke arahku dari dalam cermin. Ia tidak menirukan gerakanku, tidak tersentuh waktu, dan ketika aku mencoba menoleh ke kiri, ia tidak ikut bergerak. Aku mencoba mundur, tapi tubuhku terasa berat, bukan karena ketakutan, tapi karena tarikan dari balik cermin mulai terasa. Kakiku terpaku ke lantai, tanganku gemetar. Cermin itu memanggil, "Kowe wis milih urip, saiki wayahe awakmu diganti. Kau telah memilih hidup, sekarang tubuhmu harus diganti. Aku sing wis nyimpen kabeh sing ora pingin kowe ngelingi. Aku yang telah menyimpan semua yang kau tak ingin ingat." Lalu cermin itu menampilkan sesuatu. Kilas balik, semua dosa, semua ketakutan, semua pilihan salah. Wajah Pak Muji saat keranda menjemputnya. Wajah Bumina saat tubuhnya ditemukan dengan mata terbuka. Wajah Pak Slamet yang hilang tanpa jejak. Dan akhirnya, wajah ibu. Tersenyum, tapi air matanya menetes, menembus kabut cermin. Ia tidak menyalahkanku, tapi aku tahu. Aku yang membuka segalanya. Versi diriku di dalam cermin mengangkat tangan. Tangannya menekan permukaan kaca dari dalam. Dan dari permukaan luar, tanganku ikut bergerak sendiri. Aku berteriak, mencoba melawan. Tapi cermin itu menempel kuat pada pandanganku. Lemari di sekelilingnya mulai menghilang. Tinggal cermin itu, melayang di udara. Dan aku merasa, jika aku tak melakukan sesuatu sekarang, aku akan tertukar. Lalu aku ingat keris. Keris peninggalan bapak, yang dulu kukira hanya pusaka warisan. Tapi sekarang aku sadar, benda itu bukan untuk membunuh makhluk halus, melainkan untuk menyegel. Aku mengangkat keris itu. Dengan suara hati yang nyaris tak terdengar, aku berbisik. Kalau harus ada yang dijaga di balik cermin ini, biar aku yang menjaga. Tapi tak akan kubiarkan kau keluar. Lalu aku hunuskan keris itu ke arah cermin. Cermin itu pecah, tapi bukan hancur, melainkan menghisap keris itu, dan aku. Seketika dunia menjadi putih, hening, tak ada rasa, tak ada waktu. Dan dari kejauhan, suara ibu berbisik, "Matur nuwun, Le, awakmu wis nyegah setan iku metu." "Terima kasih, Nak. Kau telah mencegah makhluk itu keluar." Pagi harinya, rumahku kosong.
Orang-orang bilang aku pergi keluar kota. Bu Sarmi bilang aku pamit malam sebelumnya, meski aku tak pernah bicara apapun. Pak RT hanya menemukan pintu rumahku terbuka dengan cermin kecil yang tergantung di dinding menghadap ruang tamu. Dan anehnya, cermin itu tak pernah berdebu. Kadang anak kecil desa bilang kalau dari dalam cermin itu, mereka melihat bayangan seseorang berdiri, mengenakan baju yang sama seperti Arif. Tapi orang dewasa hanya menganggap itu halusinasi, sampai suatu hari, saat listrik padam dan malam benar-benar gelap, suara ketukan terdengar dari balik lemari di kamar itu. Tok, tok, tok. Pesan moral. Pilihan egois untuk menyelamatkan diri bisa membuka gerbang bencana yang lebih besar. Setiap keputusan, sekecil apapun, membawa tanggung jawab. Arif memilih satu nyawa untuk diselamatkan. Tapi tidak sadar bahwa hidup bukan sesuatu yang bisa dinegosiasi dengan kegelapan. Dan kadang, yang harus dikorbankan bukan orang lain, melainkan sisi tergelap dari diri kita sendiri.